Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video ini saya akan memperlihatkan tanaman terong saya yang sudah masuk masa generatif, yaitu masa pembungaan dan pembuahan. Di fase inilah keberhasilan panen sangat ditentukan. Salah pemupukan, bunga bisa rontok, buah kecil atau produksi tidak maksimal ya Bapak Ibu. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas cara pemupukan terong di masa generatif agar buah lebat, besar, mengkilap, dan tahan sampai panen. Oke Bapak Ibu, tanaman terong dikatakan masuk masa generatif ketika mulai muncul bunga pertama. Biasanya pada umur 30-40 hari ya Bapak Ibu setelah tanam, tergantung varietas dan perawatan. Tapi untuk terong saya kali ini saya menggunakan varietas hibrida ya Bapak Ibu atau bolo-bolo semua. Di fase ini kebutuhan nutrisi tanaman berbeda dengan fase vegetatif. Kalau di fase vegetatif fokus pada daun dan batang, maka di fase generatif ini fokus utamanya adalah bunga dan buah dan kualitas hasil panen. Jadi Bapak Ibu yang harus dijaga yaitu unsur hara yang paling dibutuhkan pada masa generatif adalah fosfor, kalium, kalsium, magnesium, serta unsur mikro seperti boron dan zinc. Jadi untuk itu Bapak Ibu harus perlu diingat juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di lapangan adalah petani masih terlalu banyak memberi nitrogen. Jadi akibatnya apa? Akibatnya tanaman Bapak Ibu atau sedulur-sedulur semua tanamannya memang terlihat subur, tapi bunganya sedikit, mudah rontok, dan buah lama sekali munculnya. Memang sih daunnya terlihat lebar dan sangat subur sekali. Jadi mulai fase generatif untuk Bapak Ibu kurangi ya Bapak Ibu kurangi pupuk nitrogen dan tingkatkan kalium dan juga fosfornya. Untuk pemupukan dasar di masa generatif kita bisa menggunakan pupuk NPK dengan kandungan kalium tinggi, misalnya NPK 12-12 atau NPK 13-13. Cara aplikasinya bisa dengan dikocor atau ditugal atau ditaju. Untuk dosis amannya untuk Bapak Ibu, dosis aman sekitar 5-10 gram per tanaman, tergantung umur dan kondisi tanahnya ya Bapak Ibu. Dan untuk pemupukannya diaplikasikan 7-10 hari sekali. Jangan terlalu rapat agar akar tidak terjadi stres ya Bapak Ibu. Selain pupuk NPK, pupuk KNO3 juga sangat bagus untuk fase generatif terong. KNO3 yaitu membantu merangsang pembungaan, memperkuat bakal buah, membuat buah lebih besar dan keras, serta meningkatkan rasa dan warna buah agar buahnya kinclong ya Bapak Ibu. Dosis untuk pengocoran yaitu 1-2 gram per liter air disiram ke pangkal tanaman. Kalau disemprot gunakan dosis lebih rendah sekitar 1 gram per liter air. Jadi untuk Bapak Ibu ulangi lagi penyemprotannya sampai 7 hari sekali kalau bisa ya Pak Ibu, dan dilakukan pada waktu pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari jam 4, paling minimal jam 4 ya Bapak Ibu, jangan sampai jam 3, jam 2, jam 1 itu kalau bisa jangan karena cuaca masih panas. Dan untuk pemupukan yang sangat dibutuhkan untuk masa generatif ini yaitu kalsium. Kalsium kita bisa menggunakan NPK 16-16 juga, dan dikasih juga kalsium. Dosisnya untuk persemprotan
sekitar 1-2 ml per liter air. Sesuaikan dengan produk ya Bapak Ibu, semprotkan ke daun dan bakal bunga secara merata. Untuk hasil maksimal, pemupukan sebaiknya dikombinasikan dengan pupuk organik cair, karena pupuk organik cair membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan penyerapan pupuk kimia, dan membuat tanaman lebih tahan stres. Pemupukan ada beberapa hal yang sangat penting yang sering dilupakan oleh para petani-petani. Untuk yang pertama yaitu adalah air ya Bapak Ibu. Di masa generatif, tanaman terong tidak boleh kekurangan air, tapi juga jangan sampai becek ya Bapak Ibu. Air yang sangat stabil membantu pembentukan buah berjalan sempurna. Untuk yang kedua yaitu pengendalian hama dan penyakit ya Bapak Ibu. Pengendalian hama dan penyakit bunga dan buah muda ini sangat rentan terhadap trip atau kutu daun dan ulat ya Bapak Ibu. Nanti bisa bunganya rusak, pupuk sebagus apapun tetap tidak akan maksimal kalau sudah terkena kutu daun dan ulat atau trip ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu pemangkasan ringan. Buang tunas liar yang tumbuh terlalu banyak di bawah tanaman. Tujuannya agar nutrisi fokus ke bunga dan buah, bukan ke tunas yang tidak produktif ya Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah pemupukan terong di masa generatif harus memperhatikan beberapa poin utama. 1. Kurangi nitrogen, tingkatkan kalium dan fosfor, tambahkan kalsium dan boron, kombinasikan pupuk kimia dan organik, atur air dan jaga tanaman dari hama ya Bapak Ibu. Kalau semua ini dilakukan dengan benar dan konsisten, maka hasilnya bisa kita lihat sendiri. Buahnya terong lebih lebat, ukurannya seragam, mengkilap, dan panennya lebih lama ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini semoga bermanfaat ya Bapak Ibu dan menjadi panduan di lapangan. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa like, share, dan follow dan subscribe agar tidak ketinggalan tips pertanian lainnya. Terima kasih dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.